Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuner, jumpa lagi di program VIP Room, bincang-bincang dengan tokoh-tokoh politik, tokoh pelaku usaha, birokrat di Kalimantan Utara. Nah, kali ini saya kedatangan tokoh perempuan yang luar biasa. Beliau adalah Ketua Kosgoro 1957 Kalimantan Utara, Ibu Andra Fitri Karita. Selamat sore, Ibu. Sore, Pak. Oke, terima kasih sudah hadir di studio Tribun Kaltara. Tribuner, kita nanti akan bincang-bincang mengenai aktivitas beliau yang luar biasa padat, terutama di bulan Ramadan ini. Kemarin Tribuner sempat memantau juga membagi-bagi takjil dan sebagainya. Sebelumnya mungkin ke Kosgoro dulu, Bu. Menjabat sebagai Kosgoro periode 2023 sampai 2028. Betul. Ini baru berarti baru dilantik. Baru dilantik iya. kemarin. Mungkin bisa diceritakan dulu kenapa sih kok memimpin atau dipercaya mendapat amanah sebagai Ketua Kosgoro 1957 ini, Bu Andra? Iya, jadi saya sebelumnya itu sudah diangkat menjadi pengurus pusat di Kosgoro. Oke. Yang berkantor di Jakarta, Kosgoro 1957 di Jakarta. Nah, karena saya berdomisili di sini, jadi saya dipercayakan oleh pimpinan pusat Kosgoro untuk menjadi ketua di PDK Kosgoro 1957 di Kalimantan Utara. Oh, berarti nanti membawahi seluruh kabupaten kota di seluruh kabupaten kota Utara. Nah, setelah diberi amanah, apa sih, Bu, yang kira-kira akan menjadi program prioritas di tahun ini dan tahun berikutnya di Kalimantan Utara? Jadi begini, saya jelaskan historicalnya dulu ya. Kalau untuk Kosgoro di Kalimantan Utara. Kalau selama di Kaltara ini, Kosgoro ini ditambah lagi dengan pandemi, itu sudah beberapa tahun itu vakum. Ya, jadi memang tugas saya itu untuk menghidupkan lagi geliat-geliat positif dari Kosgoro ini. Di Kosgoro sendiri itu programnya banyak sekali ya. Kami membawahi banyak sekali biro, dari mulai pendidikan, usaha, seni budaya, hukum advokasi, hak asasi manusia, politik, hubungan antar luar negeri, dan lain-lain. Jadi range kita nih banyak. Lalu di bawah Kosgoro sendiri kita punya seperti anak organisasi, yaitu BMK, Barisan Muda Kosgoro. Lalu ada HIMA, Himpunan Mahasiswa. Lalu ada HPK, Himpunan Pengusaha Kosgoro. Kalau yang sudah terbentuk, yang kemarin pelantikannya bersama-sama dengan saya itu BMK, Barisan Muda Kosgoro. Jadi kami bersama-sama itu mencanangkan program-program yang pastinya karena Kosgoro ini gurunya itu adalah gotong royong, mengutamakan kemanusiaan, kemasyarakatan, dan solidaritas. Jadi pasti program-program kami adalah program-program yang memprioritaskan pelayanan kepada masyarakat. Oke, berarti fokusnya nanti lebih kepada pendidikan, budaya, tentu juga bagaimana meningkatkan kinerja aktivitas kiprahnya anak-anak muda di Kalimantan Utara. Betul. Nah, Ibu, mungkin Tribuner juga tahu bahwa beliau ini adalah sebagai istri Kapolres, ya. Nah, ini kok apa sih, Bu, yang menggugah hatinya yang di tengah kesibukan Ibu sebagai Ketua Bayangkari, tetapi masih berkenan untuk memimpin sebuah organisasi Kosgoro yang begitu besar juga ini? Jadi sepertinya, Pak, bukan sepertinya ya sih ya. Saya memang sudah menyadari betul bahwa passion saya itu ternyata untuk melayani sesama. Jadi apa yang bisa saya perbuat untuk masyarakat dan sekitar itu pasti akan saya buat gitu. Jadi di Bayangkari pun saya berusaha juga membawa organisasi yang saya ketuai ini untuk ayo kita keluar dari lingkup internal Polri, kita keluar, kita bantu masyarakat yang di luar, kita bergerak sosial di luar gitu. Jadi dengan saya sekarang dipercaya untuk menjabat sebagai Ketua Kosgoro, rasanya kesibukan, kelelahan, kebingungan saya kadang untuk mengatur waktu itu sangat terbayarkan. Jadi saya happy menjalankan jabatan yang sekarang saya emban. Berarti memang fashion sebagai aktivis itu sudah terbangun mulai zaman sekolah, kuliah sampai sekarang pun begitu. Pokoknya
sejauh yang saya ingat, di mana itu ada kegiatan sosial, baik waktu SD, SMP, SMA sampai sekarang, di mana di organisasi atau di wadah yang sedang saya tempati di sana ada kegiatan sosial, saya akan berusaha untuk berperan serta di situ. Berarti jiwa sosialnya begitu luar biasa. Nah, mungkin selama hadir atau mengikut tugas suami di Kalimantan Utara, di Bulungan, kemudian sekarang di Tarakan, apa sih Bu yang kira-kira menggerakkan atau apa sih, ayo kira-kira masyarakat Kaltara yang mungkin bisa kita ajak untuk maju bersama gitu? Banyak banget ya Pak sebetulnya. Jadi kalau saya melihat Kaltara ini kan udah jadi seperti rumah saya nggak bilang, saya bingung juga kalau dibilang ini rumah kedua karena domisili saya banyakan di sini. Jadi kadang-kadang saya juga suka kegeeran nih udah ngaku-ngakunya orang Kaltara gitu kan. Karena saya memang tulus gitu mau membangun Kaltara, mau mau punya harapan besar lah untuk membangun masyarakatnya untuk lebih maju lagi, lebih modern lagi. Jadi kalau tadi pertanyaan Bapak apa sih gitu yang bisa dibina di sini, sangat banyak Pak, terutama generasi mudanya. Karena kita punya Tuhan Maha Baik ya, kita dikasih potensi sumber daya alam luar biasa. Sumber daya alam yang sangat luar biasa. Terus sudah gitu sebetulnya letak geografisnya juga sangat strategis. Masih masuk di Indonesia tapi kita juga punya perbatasan yang sebetulnya itu bisa memudahkan alur perekonomian untuk masyarakatnya. Hanya tinggal sedikit lagi lah polesan-polesan yang perlu kita buat untuk masyarakat ini menjadi lebih maju lagi. Dari mulai pola pikirnya, terus sudah gitu visi misi kedepannya mereka ini. Jadi fasilitas-fasilitas yang mungkin saja nanti akan terbangun di Kaltara ini itu bisa disambut juga dengan sumber daya manusia yang sudah ready untuk menerima fasilitas itu. Nah, kalau kita tadi melalui organisasi Kosgoro yang Ibu pimpin, apa sih yang mungkin bisa akan dilakukan misalkan kalau di beberapa daerah ada lembaga pendidikan yang luar biasa ya. Apakah mungkin ada punya harapan kita misalkan Kosgoro akan membuat sebuah lembaga pendidikan di Kaltara atau dalam bentuk apapun gitu? Kalau ini sebetulnya sudah ada dalam perencanaan saya, tapi memang masih digodok ya Pak. Itu ada kalau khusus untuk pendidikan ya ini Pak untuk pendidikan kita mau coba kita survei dulu untuk sekolah-sekolah yang masih ada di pelosok, yang mungkin masih belum dapat jaringan internet, itu kita mau coba masukkan internet ke sana, lalu nanti ada melalui aplikasi yang nanti programnya, mohon maaf nih saya belum bisa buka detail di sini, tapi yang jelas itu akan mempermudah kegiatan belajar mengajar baik untuk para guru dalam mengaplikasikan tugas-tugas apa nih yang cocok nih buat anak-anak, begitu juga untuk murid-muridnya. Tapi mohon maaf sekali ini detailnya belum bisa saya buka. Kenapa ini katanya? Karena kan Kaltara ini kan masa depan. Pak Jokowi bilang itu masa depan Indonesia. Nanti akan ada KIPI, ada PLTKK yang luar biasa. Tentu kan kita perlu SDM, anak-anak muda yang menjadi masa depan Kaltara. Nah tentu Kosgoro kan akan punya kontribusi di sana Bu. Harus. Jadi memang kalau untuk program pendidikan sendiri, karena memang misi utama kami itu adalah peningkatan SDM-nya dulu. Jadi itu pasti ada Pak. Garis besarnya itu kita akan cari satu sekolah yang bisa jadi percontohan untuk proyek kami untuk melihat apakah nanti paling tidak di satu sekolah ini itu bisa nggak menyebar ke sekolah-sekolah lainnya gitu. Karena kan kita nggak mungkin nih Pak masukin fasilitas, ternyata SDM-nya belum siap. Karena untuk memasukin nanti program yang saya rencanakan ini itu juga butuh training dulu kepada guru-gurunya, butuh training dulu untuk para petugas-petugasnya. Jadi terus kita lihat dulu di sana jaringannya bisa masuk lewat mana. Jadi mungkin ini akan jadi proses yang panjang, tapi nggak apa-apa. Saya punya harapan yang optimis lah saya. Tentu memang tidak harus langsung ya, karena
proses. Baru awal proses juga. Betul. Tapi next tentu aja semacam pilot project itu Bu, Ada. sehingga target terakhir akan bisa merubah sebuah lembaga pendidikan yang tadi menyiapkan sumber daya manusia di Iya. Kaltara. Oke, Bu, ini kan baru ibaratnya setelah vakum masa pandemi dan kemudian organisasi Kosgoro sebenarnya itu organisasi besar sudah di era Iya, sudah lama sekali. lama banget gitu. Banget. Nah, bagaimana Bu untuk membangun kembali organisasi Kosgoro ini di kabupaten kota yang ada? Apakah semua sudah dihidupkan kembali atau seperti apa? Kalau untuk di provinsi untuk kepengurusan provinsinya ini excitementnya sudah mulai terasa lagi Pak. Oke. Karena ternyata ini pengalaman pribadi saya ya, kemarin waktu saya kan kemarin baru bagi-bagi takjil di Tarakan. Sekalian saya membagikan jadwal imsakiyah untuk untuk para pedagang. Ada satu pedagang itu yang bilang sama saya, "Loh, Bu, ini Kosgoro," katanya gitu. "Iya, Pak. Ini organisasi favorit saya ini Bu waktu saya kecil." Oke. Jadi dia sampai merinding. "Saya ini Bu, ayo Bu," jadi ya bukan gabung, jadi maksudnya menyemangati gitu, menyemangati untuk ayo Bu hidupkan lagi biar Kosgoro itu bisa kembali seperti dulu lagi. Betul. Jadi Masya Allah ya, saya langsung semangat di situ. Biarpun 1-2 orang gitu yang datang ke saya untuk, "Ayo Bu, kami mau lagi bantu Ibu untuk membantu menghidupkan Kosgoro ini," ya saya sudah bersyukur sekali. Karena kan Kosgoro kan merupakan underboy ya dari Partai Golkar yang merupakan partai besar juga toh. Artinya bagaimana itu korelasi atau bagaimana Bu? Jadi kalau Kosgoro itu kan sebetulnya organisasi pendirinya Pak. Pendiri betul ya. Bersama seperti MKGR dan Soksi ya kan. Betul. Jadi sebetulnya siapa saja boleh bergabung dengan kami. ASN pun boleh bergabung sebetulnya dengan kami, kecuali TNI Polri. Karena mereka kan memang tidak punya hak berpolitik ya. Betul. Jadi ini juga pengetahuan umum karena kemarin ada yang bertanya, "Bu, kalau ASN boleh, kok suami Ibu nggak boleh masuk?" gitu. Jadi saya jawab, kalau melek politik harusnya tahu bahwa TNI Polri itu tidak boleh bergabung dengan ormas atau maksudnya yang organisasi-organisasi yang ada afiliasinya dengan partai politik gitu. Kembali yang tadi Bu, saya kan tingkat provinsi sudah terbentuk nih. Kemudian apakah kabupaten kota? Kabupaten kota sedang dalam perjalanan, sedang dalam proses karena memang kalau di provinsi itu saya lebih mudah karena kan memang begitu. Ini sebenarnya persiapan udah dari tahun lalu Pak untuk Kosgoro ini. Jadi saya sudah mengumpulkan trupsnya dulu nih gitu. Setelah saya dilantik baru mulai bermunculan dari beberapa kabupaten kota. Tapi memang ini bukan kendala ya, tapi kita juga harus menghormati karena saudara-saudara umat muslim kan sedang menjalankan ibadah puasa. Jadi saya juga tidak mau terlalu mengejar-ngejar nih untuk ayo PDK 2 kapan mau pelantikan. Jadi doakan saja Pak dalam waktu dekat semoga yang 5 kabupaten kota ini Kosgoro sudah bisa terbentuk bahkan sampai nanti ke tingkat kecamatan. Iya. Atau mungkin kan dulu kan mungkin sudah pernah ada tinggal tadi menghidupkan kembali yang. Betul. Memang sudah banyak nih Pak senior-senior Kosgoro di Kaltara di kabupaten kota itu yang sudah siap turun gunung untuk menghidupkan Kosgoro lagi. Nah, ini juga muncul pertanyaan menarik Bu tadi. Ibu sebagai ketua Bayangkari, sebagai ketua Kosgoro. Nah, ada mungkin semacam sinergi dalam program kegiatan atau mungkin bagaimana cara mengaturnya Bu? Artinya posisi Ibu sebagai ketua Kosgoro jalan dengan baik, sebagai Ibu Bayangkari juga berjalan dengan baik gitu. Puji Tuhan selama ini sih belum menjadi kendala yang terlalu mengganggu ya, karena memang jadi ketika saya memang sudah berkomitmen untuk menteri, kalau Bayangkari itu kan Pak otomatis. Kita jadi istri polisi berarti otomatis jadi Bayangkari. Yang menjadi pilihan itu kan ketua Kosgoronya. Jadi ketika memang saya sudah mengiyakan, saya sudah menyanggupi, saya sudah bersumpah dalam nama Tuhan bahwa saya akan menghidupkan Kosgoro di Kaltara, berarti ya saya sudah siap dengan segala konsekuensinya. Kalau sejauh ini sih belum ada kegiatan yang saya harus mengorbankan Bayangkari demi Kosgoro atau saya harus mengorbankan Kosgoro demi Bayangkari, itu alhamdulillahnya belum ada. Dan dengan range dan
target organisasi yang berbeda, itu saya masih bisa memanage lah. Oke. Yang penting kalau untuk kegiatan sosial kan saya tinggal bagi waktunya, yang mana nanti saya berperan sebagai ketua Bayangkari, yang mana saya nanti berperan sebagai ketua Kotoro. Iya. Nah, boleh nggak saya tanya Bu, Ibu Kayar ini kan sebagai ibunya anggota Polri di wilayah dulu di Bulungan, sekarang di Tarakan. Mungkin apa sih Bu yang mungkin Ibu lihat dengan anggota-anggota dan bagaimana supaya meningkatkan kesejahteraan atau mungkin apalah sehingga peran Bayangkari itu benar-benar dirasakan oleh para ibu-ibu juga Bayangkari di level bawah gitu Bu. Kalau untuk Bayangkari itu ke anggota ya tentu saja ya Pak, saya nggak melihat anggota-anggota saya itu sebagai anggota. Jadi saya memang menganggap mereka itu semua sebagai keluarga saya. Jadi yang lebih tua itu ya ibu saya, yang lebih muda tuh ya adik-adik saya gitu, kawan-kawan saya, sahabat saya. Jadi memang saya berusaha dengan anggota itu tidak berjarak lah gitu. Lalu untuk masalah kesejahteraannya tentu saja dari masing-masing, kalau suami saya kan Kapolres ya, di bawah Kapolres kan ada Kasat, ada Kabak, yang membawahi ada Kapolsek. Jadi saya juga minta istri dari masing-masing jabatan tersebut, istri Kabak, istri Kasat, istri Ketua Ranting, itu saya nggak bosan-bosan untuk mengingatkan mereka, perhatikan anggota kalian. Karena di Bayangkari sendiri kan kita juga ada UMKM Pak, ada UMKM. Jadi saya memang minta ibu-ibu itu untuk dicari mana anggotanya yang potensial, mana anggota yang bisa masak, mana anggota yang punya keahlian khusus, yang bisa berjualan, yang bisa mandiri nanti untuk menghidupi keluarganya, biar kami akomodir dulu. Jadi contohnya nih Pak, misalnya saya bisa masak, gitu. Saya usahakan, jangan saya lah ya, misalnya ada satu orang ini bisa masak A gitu. Nah nanti untuk kegiatan-kegiatan Polres atau kegiatan-kegiatan Bayangkari, saya utamakan untuk mengorder makanan dari dia. Jasa mereka memanfaatkan ya. Jadi kita tolong dulu lah, kita bantu dulu yang terdekat, baru nanti jika ada kekurangan yang memang dari anggota saya tidak mampu mengakomodir, baru kita pesan dari luar. Biasanya seperti itu. Lalu misalnya mereka ada masalah itu bukan masalah apa ya Pak. Jadi misalnya ada keluarga yang sakit, ada keluarga yang kesusahan atau ada yang bermasalah, itu biasanya kami saling rangkul dulu, iya, itu pasti. Gitu. Jadi untuk kesejahteraan materi maupun imaterial, saya sebagai ketua semampu saya ya Pak, pastikan tidak sempurna ya. Itu kami berusaha untuk mengakomodir. Sebenarnya kan lebih pemberdayaan ibu-ibu Bayangkari yang mungkin punya potensi UMKM dan sebagainya gitu. Kalau misalkan pertemuan rutin gitu? Pertemuan rutin ada Pak. Jadi ada. Kalau pertemuan rutin itu ada. Kalau untuk ditarakan karena kami baru, terus sudah gitu ada bulan puasa kan, jadi pertemuan rutin itu pada waktu itu sudah pernah 1 kali, dan itu sekalian perkenalan dengan pembina yaitu Pak Kapolres. Lalu kami di situ juga memberikan arahan-arahan bagaimana sih gitu kita harusnya berperan sebagai Bayangkari ini yang berguna bukan cuma untuk organisasi tapi juga untuk masyarakat. Bagaimana sih kita menetralisir pendapat-pendapat miring masyarakat tentang Polri, tentang Bayangkari itu bagaimana, karena itu kan nggak bisa kita pungkiri ya Pak ya, itu kan ramai juga gitu, apalagi sekarang sudah ada sosial media. Jadi kami sebagai ketua dan sebagai keluarga gitu juga mengingatkan anggota kami untuk terus lebih menyatu dengan masyarakat gitu, untuk tidak berjarak dengan masyarakat. Ini kan menarik juga mengingat selanjutnya lagi rame-rame orang flexing nih. Nah, bagaimana sih imbuan ibu nih, ibu kepada anggota-anggota terutama Bayangkari supaya hindarilah terus media sosial seperti apa itu Bu? Sebetulnya kalau media sosial itu ya memang gampang-gampang susah ya Pak gitu. Yang jelas kalau untuk untuk media sosial itu saya bilang bertenggang rasalah dengan yang lain. Jadi kurangilah. Jadi sebetulnya konsep saya tuh gini Pak, media sosial itu sebetulnya kan tempat pamer. Iya, betul. Apapun yang dipamerkan.
ya kan? Baik kebaikan maupun keburukan Iya, di situ. betul gitu. Jadi media massa itu kan memang tempatnya pamer. Bijak-bijaklah kita memilih apa yang mau kita pamerkan. Kalau kita lagi kumpul-kumpul sama Bayangkari misalnya, entah itu makan-makan, entah itu membesuk orang sakit atau apa gitu, ya kita pamerkanlah kebaikannya. Yeah. Jadi bijak-bijaklah untuk bersosial media, karena kan kita susah juga ya Pak mau mengontrol sekian ratus orang ini emosinya, belum curhatnya lagi nanti di medsos, itu kan kita nggak bisa. Tapi yang jelas kita akan tetap terus saling mengingatkan. Semoga di antara saya dan anggota saya nggak ada yang slip lah kalau untuk masalah media sosial ini, karena kita nggak bisa kontrol pendapat orang masing-masing. Gitu. Nah. Oke Bu Andra, tadi masih tertarik nih dengan kesibukan Ibu sebagai Ketua Kosgoro, sebagai Ibu Bayangkari, sebagai istri Kapolres. Gimana sih ngatur waktunya Bu? Yang jelas ya itu, saya nggak mau sampai ada salah satu itu yang merasa terabaikan, dipilih kasihkan gitu. Yeah. Jadi memang ketika saya memilih untuk jadi Ketua Kosgoro, saya juga dengan fair ngomong ke anggota saya bahwa saya juga memimpin organisasi yang lain ya, gitu. Yang satunya juga begitu. Bagaimanapun juga saya Ketua Bayangkarya, jadi tolong mengerti ketika misalnya nanti, Bu, yuk kita kegiatan di situ ada ini, terus ternyata terbentur dengan kegiatan Bayangkari, saya bilang saya kesini dulu ya, nanti kalau misalnya saya sempat saya baru ke sana. Puji Tuhannya saya punya tim baik yang di Kosgoro maupun di Bayangkari itu yang mendukung saya sepenuhnya gitu. Jadi sejauh ini sih Pak, apakah saya lebih lelah gitu? Jadinya iya. Tapi saya lebih happy, yang jelas itu. Kalau saya lebih lelah, saya kadang-kadang kebingungan gitu ya. Malam-malam saya bingung gitu, ini kok saya udah harus, misalnya ada acara pusat di Jakarta gitu, aduh kok saya harus ke Jakarta ternyata besok, loh padahal hari ini saya udah ada rencana ini, ya sudah, itu emang resikonya Pak. Cuma maksudnya saya berusaha sebisa mungkin tidak keluar keluhan lah dari mulut saya, karena karena udah dimaui, setelah dijalani saya happy menjalaninya. Jadi kalau untuk masalah pembagian waktu itu berat nggak Pak? Enggak sih. Capek iya, tapi saya happy jadi. Oke. Makasih Bu. Oke, terakhir Bu, terakhir Kosgoro lagi kemarin sudah melakukan kegiatan pembagian takjil di Tarakan. Nah, mungkin di Tanjung? Di Tanjung ini hari ini bersama juga ya. Kita juga akan mengadakan pembagian takjil ya. Sebenarnya ini dengan target sasarannya pengguna jalan atau mungkin ke pengguna jalan, bisa pengguna jalan, bisa nanti kita lihat lah Pak nanti di lapangan seperti apa, karena kan tim kita yang bergerak juga ada beberapa yang berkolaborasi dari organisasi KPPG. Kalau yang di sini, kalau yang kemarin di Tarakan itu bersama BMK, dan alurnya kan juga alur gerakan masyarakatnya kan beda nih di Tarakan sama di Tanjung. Jadi kalau kemarin itu di Tarakan, kita kemarin 250 kotak itu 15 menit ya? Cukup cepat banget ya. 15 menit straight langsung habis, karena memang kan banyak Pak, alur lalu lintasnya kan di sana padat. Iya, jalan porosnya kan juga yang pas. Di Tanjung juga lumayan sekarang sudah mulai ramai kalau sore. Iya, makanya nanti ini semoga bisa bisa, karena kalau di Tanjung ini bukan pertama kali saya bagi takjil. Ini udah yang kedua. Jadi sebelum di Kosgoro pun. Iya, waktu saya jadi Ketua Bayangkari, kita juga udah mengadakan pembagian takjil waktu itu di dekat lapangan Ahmad Yani. Itu juga cukup cepat waktu itu. Jadi kita lihat nanti hari ini gimana, karena kalau yang hari ini minimal 300 takjil kita nanti akan bagikan. Jadi kita belanja dulu nanti di UMKM seperti biasa. Jadi untuk membantu. Harus hari ini juga. Atau mungkin besok atau gimana? Hari ini. Hari ini aja. Hari ini nanti kita sudah mulai. Setelah wawancara ini lah Pak, saya langsung beli takjil. Mungkin next Nunukan rencananya belum ya? Kalau untuk Nunukan sama Malinau, karena memang terkendala jarak dan waktu Pak, gitu saya juga harus melihat melihat kondisi kesiapan tim yang di sana juga.
Jadi itu memang kami belum masukkan ke agenda. Jadi yang apa namanya, yang sudah pasti dulu kami mampu lakukan, sudah ready juga timnya, itu dulu yang kami lakukan gitu. Nanti mungkin untuk Nunukan sama Marinau pasti akan ada program sosial yang lain. Itu pasti ada, entah kita nanti pergi ke masyarakat yang kurang mampu atau ke panti asuhan, atau pokoknya pasti akan ada program-program sosial di sana. Oke, terima kasih Bu Andra yang luar Sama-sama, biasa. Pak. Dimanapun berada, di mana organisasinya tetap peduli kepada masyarakat. Ya, baik itu dengan Kosgoro, dengan Ibu Bayangkarinya, selalu peduli dengan melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Terakhir Bu, silakan mungkin apa yang pengen disampaikan di bulan suci Ramadan, harapan dan ibunya kepada masyarakat di Kalimantan Utara lah pada umumnya. Silakan Bu. Kepada masyarakat di seluruh Kalimantan Utara, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa di tahun ini lancar dan seluruh amal ibadahnya diterima di bulan yang suci ini, sampai nanti akhirnya sama-sama kita meraih kemenangan di bulan Ramadan. Tetap semangat, tetap harus mau maju untuk Kaltara kita yang tercinta ini, dan jangan pernah mendengarkan pendapat orang lain yang bisa membuat kualitas diri kita menjadi down. Oke, terima kasih Bu Andra Fitri Karita, Ketua Kosgoro 1957 Kalimantan Utara atas waktunya, dan tentunya Tribuner, demikian tadi bincang-bincang saya, semoga ada manfaatnya. Tentunya kami mewakili media Tribun Kaltara mengapresiasi lah apa yang sudah Ibu lakukan, terutama Sama-sama, terus melakukan aktivitas kegiatan terhadap demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara. Jumpa lagi nanti di program Vibe Room dengan narasumber dan tentunya dengan tema yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.